Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Sabar Asia, program studi informatika dalam mata kuliah desain keamanan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah yang sudah saya uh, susun, yang mana makalah saya itu saya berikan judul analisis keamanan jaringan nirkabel, yaitu ancaman, penanganan, dan peningkatan enkripsi data. Nah, makalah ini disusun dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah dasar keamanan komputer. Nah, mana dosen pengampunya adalah Pak Amros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Nah, makalahnya ini sudah saya buatkan dalam bentuk presentasi. Jadi kita langsung ke presentasinya saja. Nah, oke. Nah, di sini poin-poin yang saya bahas adalah ancaman terhadap keamanan jaringan nirkabel. Nah, tapi sebelum masuk sini kita akan lihat dulu uh, latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan penulis dan tujuan penulisannya. Nah, latar belakangnya adalah jaringan nirkabel atau wireless network telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia pada era digital saat ini. Dalam jaringan nirkabel, data dapat dengan mudah ditransmisikan tanpa terbatas oleh kabel yang membatasi. Nah, namun kebebasan akses ini juga memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil dan memanfaatkan data yang terkirim melalui jaringan nirkabel tersebut. Oleh karena itu, keamanan jaringan nirkabel menjadi perhatian utama bagi para pengguna jaringan nirkabel, terutama di kalangan bisnis, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Nah, rumusan masalahnya sini satu, apa saja ancaman dan risiko yang dapat membahayakan jaringan nirkabel. Terus yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah serangan terhadap jaringan nirkabel. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan nirkabel. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keamanan jaringan nirkabel dan ancaman yang mungkin terjadi, serta memberikan solusi dan rekomendasi dalam menghadapi ancaman tersebut. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, ancaman terhadap keamanan jaringan nirkabel yang pertama. Nah, apa-apa sih ancamannya? Nah, di sini saya sudah merangkum. Di sini ada 3 jenis ancaman yang paling umum terhadap jaringan nirkabel. Apa saja itu? Nah, pertama ada man in the middle. Terus yang kedua ada DOS. Terus yang ketiga ada password cracker. Oke, apa sih man in the middle itu? Nah, man in the middle yaitu serangan yang dilakukan dengan memposisikan diri sebagai perantara antara pengguna dengan sistem yang ingin diakses. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada user yang ingin mengakses sebuah web aplikasi. Harusnya dia kalau aman dia akan lewatin yang panah warna hijau. Akan tetapi karena uh, ada oknum atau ada man in the middle, maka si pengguna akan melalui ini kemudian langsung ke web aplikasi. Nah, apa bahayanya? Banyak. Jadi pelaku man in the middle ini bisa mengambil data dari user ini, yang mana misalnya user ini mengakses sebuah situs media sosial, misalnya anggap saja Facebook. Nah, sebelum masuk ke Facebook biasanya kita akan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan user dan password. Nah, karena ada man in the middle, maka user dan passwordnya itu melalui ini dulu, akan terekam di sini terlebih dahulu, baru kemudian disampaikan ke sini. Nah, makanya orang ini bisa memiliki data yang ada di sini, bahkan bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Nah, contoh kasus serangan man in the middle adalah ketika seorang pengguna terhubung ke sebuah hotspot WiFi. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi, WiFi publik yang tidak aman.
Nah, dengan mudah memasang perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan mereka untuk memantau dan merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Nah, untuk mengatasinya, beberapa teknologi dan tindakan pencegahan dapat dilakukan. Salah satunya adalah teknologi yang efektif adalah SSL atau TLS, yang memastikan bahwa informasi yang dikirimkan antara kedua pihak tidak dapat dimodifikasi atau diubah oleh penyerang. Selain itu, pengguna juga dapat menghindari terhubung ke jaringan nirkabel yang tidak terenskripsi dan selalu memastikan bahwa alamat website yang mereka kunjungi menggunakan protokol HTTPS. Oke. Selanjutnya, DOS atau Denial of Service. Nah, serangan DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan, sehingga menghabiskan sumber daya seperti bandwidth atau memori. Nah, biasanya uh, komputer penyerang atau penyerang itu melakukan mengirimkan data yang besar. Biasanya sih yang dilakukan adalah melakukan ping ke server, ping yang dalam jumlah besar, sehingga server ini hanya bisa mengakses servernya tidak bisa memberikan akses lagi ke yang lain dikarenakan salah satu pelakunya telah mengirimkan paket yang besar. Jadi bisa dibilang servernya kewalahan seperti itu. Nah, contoh serangan DOS-nya itu ping of death. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengirimkan paket ping yang terlalu besar ke suatu server atau jaringan, akhirnya menyebabkan server atau jaringan menjadi tidak dapat diakses dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat keras. Nah, salah satu cara untuk mengatasi serangan DOS adalah dengan menggunakan teknologi yang mampu mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Selain itu, perusahaan atau individu harus membuat perencanaan yang strategi khusus untuk menangani serangan DOS, seperti mengatur kebijakan keamanan dan melatih karyawan untuk mengidentifikasi serangan dan melaporkannya. Nah, selanjutnya, password cracker. Nah, serangan password cracker adalah serangan yang dilakukan dengan cara menebak atau mencuri password pengguna untuk mengakses jaringan atau sistem. Ada beberapa macam password cracker ini. Ada yang menggunakan brute force, ada dictionary, dan ada yang hybrid. Nah, contoh serangan yang dilakukan, contoh kasus yang pernah terjadi di tahun 2013 di situs Yahoo, di mana lebih dari 1 miliar akun pengguna dicuri oleh hacker menggunakan teknik hybrid attack. Hybrid attack-nya ini dia mengkombinasikan beberapa yang saya sebutkan tadi dalam melakukan cracking password. Nah, untuk mengatasi serangan password cracking diperlukan penggunaan password yang kuat dan kompleks serta sistem autentikasi yang aman. Nah, biasanya untuk menghindari yang seperti ini, kita membuat passwordnya itu password yang unik, seperti misalnya kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil, menggunakan angka dan contoh maksudnya dan karakter unik dalam sebuah password. Karakter unik itu yang seperti apa ya, bisa tanda sama dengan, bisa tanda tanya, tanda seru, atau @ itu bisa digunakan untuk menjadi password, dan itu bisa mengurangi atau bisa mencegah password cracking ini. Lanjut. Nah, bagaimana penanganan ancaman terhadap keamanan jaringan nirkabel. Nah, di sini ada 3 juga cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman keamanan jaringan, yaitu kita tingkatkan enkripsi data, penggunaan teknologi baru, dan pemantauan aktivitas jaringan kabel. Nah, enkripsi data adalah proses
mengubah data agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Dalam jaringan nirkabel, enkripsi data digunakan untuk melindungi informasi sensitif seperti login dan password, informasi transaksi, keuangan, atau bahkan identitas pengguna. Nah, contoh kasus yang terkenal adalah ketika peneliti keamanan menemukan celah keamanan crack, key reinstallation attack, pada protokol WPA pada tahun 2017. Nah, salah satu teknologi enkripsi yang saat ini banyak digunakan adalah Advanced Encryption Standard atau AES. AES memakai algoritma simetris yang sudah terbukti aman dan sangat sulit untuk dipecahkan oleh orang yang tidak berwenang. AES sendiri memiliki beberapa variasi mulai dari 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Semakin besar bit yang digunakan, maka semakin sulit pula bagi pihak yang tidak berwenang untuk membaca data yang terenkripsi. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan teknologi yang baru. Nah, salah satu contoh teknologi yang baru adalah Wi-Fi Protect Access 3 atau WPA 3 yang dirilis pada tahun 2013. WPA 3 ini memiliki keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan WPA 2, yaitu dengan menyediakan enkripsi individual pada setiap pengguna sehingga sulit bagi penyerang untuk mencuri informasi pengguna. Nah, teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan nirkabel antara lain Wireless Instruction Prevention System atau WIPS, Virtual Private Network atau VPN, dan biometrik. Nah, penggunaan teknologi baru juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan teknologi baru adalah harga yang mahal dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, teknologi baru membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk mengoperasikan sistemnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum menggunakan teknologi baru dalam jaringan nirkabel. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemantauan aktivitas jaringan nirkabel. Nah, ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jaringan nirkabel beroperasi dengan aman. Dalam praktiknya, pemantauan ini dapat dilakukan dengan menggunakan software yang dapat monitor traffic seperti Wireshark atau Snort. Nah, selain software, ternyata kita bisa melakukan aktivitas pemantauan jaringan nirkabel menggunakan hardware seperti Wireless Intrusion Detection System atau yang disingkat WIDS. Nah, ini salah satu contoh kasus pemantauan aktivitas jaringan nirkabel. Nah, misalnya sebuah perusahaan, anggaplah di sini perusahaan X, menemukan bahwa karyawan menggunakan jaringan nirkabel untuk mengakses situs web terlarang. Entah situs web apapun itu, intinya karyawannya menggunakan di luar kewenangannya, misalnya. Nah, perusahaan kemudian menggunakan software pemantauan untuk memonitor aktivitas jaringan nirkabel dan menemukan bahwa beberapa karyawan melakukan streaming video dan mengakses situs web yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka. Nah, mereka menggunakan jaringan bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan yang harus dia lakukan. Ya, sehingga si karyawan tersebut bisa lalai dalam pekerjaannya. Nah, karena perusahaan sudah mengetahui aktivitasnya itu, maka perusahaan dapat meningkatkan keamanan jaringan nirkabel dengan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap karyawan. Misalnya memberikan kebijakan kepada pelanggar, seperti itu. Nah, itu adalah poin-poin yang saya bahas dalam makalah saya. Jika nanti ada yang mau makalahnya, bisa komentar. Dan untuk Bapak dosen sudah saya masukkan di LMS. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.